hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sering dianggap bahwa milik dari dunia B2C, yang padahal sangat relevan pula di dunia B2B, yaitu personal branding. Seperti yang kita tahu, di era digital sekarang ini, wajah di balik sebuah brand bisa menentukan seberapa besar kepercayaan publik. Nah, sekarang saya memulai dari Mas Putra dulu. Mas Putra sebagai pemilik dari suatu perusahaan B2B berbasis teknologi ya, Mas? Benar, Mbak. Sebagai pelaku langsung di industri B2B ini, seberapa penting sebuah personal branding bagi Anda, Mas? Terima kasih Mbak Livi. Buat saya, personal branding itu investasi jangka panjang. Lalu di industri B2B itu, trust itu segalanya. Klien saya bukan beli karena fitur produk saya saja, yang canggih saja, tapi karena mereka percaya kepada saya yang punya visi yang jelas. Apalagi untuk produk seperti SaaS atau software as service seperti yang saya kembangkan, kadang mereka belum ngerti teknologinya. Tapi kalau mereka percaya saya, mereka mau coba seperti itu. Mbak Anja, sebagai spesialis media sosial, pasti Mbak sering mendengar bahwa dinamika personal branding ini di media sosial. Boleh dibagikan Mbak, menurut Mbak hasil pengamatannya? Pasti Mbak, soalnya kayak misalkan di LinkedIn, itu personal branding tuh bukan soal cuma narsis, tapi tentang soal kita berbagi sebuah value. Eksekutif B2B yang aktif berbagi insight, pengalaman, atau bahkan kegagalan mereka justru itu akan membangun kepercayaan dan kedekatan. Orang jadi tahu, oh dia paham banget tentang industri ini gitu. Bahkan kadang followersnya lebih loyal dari akun perusahaan sendiri. Saya nambahin dikit ya Mbak, dari sisi konten, personal branding bikin pesan kita lebih relatable. Konten yang dibawakan dengan suara personal, misalnya pengalaman pribadi atau opini profesional lebih gampang nyambung ke audiens. Ini jadi aset besar buat kampanye B2B, apalagi yang tujuannya membangun otoritas. Nah, sedangkan dari segi desain visual, personal branding itu sangat penting. Banyak orang mikirnya personal branding itu cuma logo, padahal personal branding juga mencakup banyak hal. Contohnya kayak jenis, gaya huruf, atau desain visual, bahkan juga slide presentasi. Itu semua bisa membentuk perspektif orang tentang kita. Kalau konsisten, orang lama-lama akan beranggapan, oh ini gayanya dia nih, gitu. Nah, jangan lupa soal dalam tulisan. Jadi di B2B itu masih banyak banget orang yang pakai bahasa tuh kaku banget. Padahal tuh audiens juga tetap manusia. Personal branding atau copywriting bisa bantu menciptakan suara yang autentik, berkelas, tapi juga tetap hangat. Kita bisa tampil secara profesional tanpa kehilangan sentuhan pribadi. Luar biasa Mas Mbak semuanya. Jadi personal branding tuh bukan cuma soal tampil ya, tapi soal membangun persepsi yang selaras dengan nilai dan keahlian kita. Tapi saya mau tanya juga ya, gimana cara menjaga agar personal branding itu tetap menjadi autentik dan juga nggak terkesan dibuat-buat gitu loh Mas Mbak. Kalau menurut saya sih ya, kuncinya adalah konsisten dan kejujuran sih. Jangan mencoba tampil seperti orang lain, fokus aja kepada kekuatan kita aja gitu. Terus misalnya saya lebih nyaman tampil sebagai teknologis yang suka berbagi solusi, bukan motivator gitu. Betul Mas, kalau kontennya terlalu dibuat-buat, audiens juga bisa tahu gitu loh. Sekarang orang tuh lebih peka, jadi lebih baik kita jadi diri sendiri gitu. Tapi tetap strategis, misalnya tahu kapan harus tampil profesional, kapan kita boleh lebih santai gitu. Setuju, saya sering bantu klien mematakan brand voice mereka. Kita mulai dari 3 pertanyaan dasar, seperti siapa kamu, apa yang kamu yakini, dan kenapa orang harus peduli. Kalau sudah ketemu jawabannya, semua konten bisa diarahkan dengan lebih fokus dan otentik. Nah, sama halnya dengan visual juga begitu. Desain yang terlalu generik kadang justru bikin orang nggak percaya. Desain personal branding yang kuat itu bukan soal mewah, tapi soal tepat sasaran dan jujur mempresentasikan orangnya. Kalau saya sih percaya, personal branding itu bukan soal pencitraan, tetapi penyampaian nilai.
Jadi kita menyampaikan apa diri kita dan apa yang kita bawa ke atas meja dengan cara yang mudah dipahami dan gampang diingat untuk orang lain. Nah, betul. Jadi bukan cuma pencitraan, tapi penyampaian nilai juga. Oke deh. Sebagai penutup, saya mau minta satu persatu untuk menyampaikan kalimat dari kalian semua ya. Apa satu prinsip utama dalam membangun personal branding B2B? Kalau saya sih tunjukkan karya bukan hanya promosi. Berbagi itu kunci. Jadi jangan cuma hadir, tapi juga kita beri nilai. Menurut saya, konsistensi pesan akan menentukan persepsi. Sedangkan visual yang tepat bisa bicara lebih dari 1000 kata. Dan yang terakhir dari saya, tulisan yang jujur lebih kuat daripada slogan yang kosong. Wow, luar biasa ya semuanya. Jadi atas diskusi yang kaya dan penuh insight ini, semoga teman-teman di luar sana makin semangat membangun personal branding. Bahkan di ranah B2B yang sering dianggap dingin ini, padahal justru disitulah kita butuh wajah dan suara yang kuat. Terima kasih semuanya.